Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah. Pada hari ini kita akan membicarakan sedikit banyaknya masalah awal-awal waktu dan akhir-akhir waktu salat, atau mengenal masuk waktu sembahyang, dan ada tanda-tandanya bagi salat 5 waktu itu, awalnya dan akhirnya sudah ditentukan oleh Allah. Tidak bisa kita salat sembarangan tanpa masuk waktu dan tanpa ada batas waktu. Oleh karenanya, pada hari inilah kita akan membahas dan merincikan sedikit-sedikit masalah awal waktu dan akhir waktu salat ini sudah diajarkan oleh Allah ketika masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Isra Mi'raj. Lalu 5 waktu salat yang sudah ditentukan, belum tahu ini letaknya di mana. Sembahyang 5 waktu yang telah diperintahkan ketika Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terbungkus 5 waktu: duhur, subuh, asar, maghrib, isya. Dan itu belum menentukan waktunya ketika itu. Setelah Mi'raj tersebut, setelah Isra Mi'raj tersebut, barulah keesokannya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk meletakkan salat-salat 5 waktu tersebut di waktu jam berapa. Ketika itu tidak ada jam. Maksudnya, di waktu kapan matahari terletak dan di waktu kapan waktu matahari terbenam. Di mana letak salat 5 waktu itu? Nah, di sanalah malaikat Jibril mengajarkan sesuai dengan perintah Allah, dan Jibril langsung menjadi imam dan makmumnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril itu mengajarinya 2 hari 2 malam. 1 hari pertama di awal waktu saja, yang kedua esoknya di akhir waktu saja, supaya teratur dan mudah mengingatnya. Nah, jadi ketika hari pertama malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad salat duhur, itulah yang pertama pada awal waktu duhur. Pada awal waktu duhur itulah malaikat Jibril pertama sekali mengajari Nabi Muhammad. Ini hari pertama. Seiring berjalan masuk waktu asar. Nah, hari pertama itu malaikat Jibril tidak langsung mengajari pada akhir waktu. Awal waktu dulu, esoknya baru akhir waktu. Nah, 2 hari 2 malam. Hari pertama awal waktu. Nah, kemudian masuklah waktu asar. Awal waktu asar, tadi awal waktu duhur kapan? Masuk tergelincir matahari. Jam 12 lewat sedikit kalau tempat kita. Nah, kemudian awal masuk asar lewat bayang.
ada benda kita tegakkan, berdirikan, kayukah atau besi ataupun kita sendiri boleh juga. Manusia, misalnya kamu tingginya berapa? 170 cm. Oke. Bayangmu 170 juga. Iya. Berarti lewat sedikit itulah awal masuk asar. Lewat bayang itu. Lewat garis bayang, batas bayang tadi kan 1,70 m. Kita ukur sama panjangnya 1,70 m. Lewat itu, apakah 175 atau 180 itu terserah. Yang penting lewat. Awal waktu asar itulah malaikat Jibril mengajari kepada Nabi Muhammad. Jadi nggak ada jam ketika itu. Malaikat Jibril mengajarkan dengan suasana, kondisi matahari segitu. Jadi yang hebatnya di sana apa? Inilah yang membuktikan Nabi Muhammad itu pintar, cerdas. Malaikat Jibril hanya mengajarkan pada waktu tertentu. Maksudnya tidak serinci itu Malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad cerdas. Ketika Nabi Muhammad salat itu bisa menjelaskan keesokannya. Pada hari seterusnya bisa menjelaskan sekali ingatan. Maksudnya dengan sekali ajaran, sekali diajarkan langsung bisa mengkondisikan, bisa menjelaskan dan teringat selalu, susah dilupakan. Misalnya yang telah kita jelaskan tadi. Ketika malaikat Jibril mengajarin awal waktu, Nabi Muhammad sendiri yang mengkondisikan atau yang merincikan kapan letak waktu tersebut. Karena tidak ada jam. Jadi Nabi Muhammad melihatlah matahari. Nah, ketika matahari tergelincir berarti zuhur. Nabi Muhammad itu mengingatnya sendiri. Tidak ada pendamping untuk mencatat. Tidak ada pendamping untuk membantu mengingatkan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sendiri yang mengingatnya sampai 2 hari 2 malam. Awal waktu dan akhir waktu. Nah, jadi Nabi Muhammad ini langsung mengikuti gerak-gerak daripada malaikat Jibril. Gerak salatnya, waktunya. Kemudian masuklah awal waktu maghrib. Awal waktu maghrib tandanya matahari terbenam. Matahari terbenam habis, masuklah awal waktu maghrib. Begitu malaikat Jibril ketika itu melakukannya. Sehingga sampai sekarang kita pun melakukannya. Tinggal menyetel-nyetel jam saja. Padahal yang intinya itu yang perlu. Fenomena alam itu, kejadian alam itu, kejadian masuk matahari dan terbenam matahari dan ada nanti fajar shadek, itulah yang penting sebenarnya bagi kita untuk menjalani tata cara salat. Dan masuk waktu, awal waktu, akhir waktu, itulah pentingnya tata cara yang diajarkan oleh malaikat Jibril tadi akan disesuaikan, akan sama hukumnya sampai akhir dunia nanti.
Kalau orang itu hanya berhajat kepada jam ataupun mengharap kepada waktu azan, sungguh ketika suatu saat mati lampu, ketika suatu saat nanti ada sesuatu halangan, mendung misalnya, ataupun bagaimana ada rintangan di negara-negara lain misalnya, tidak ada jam, tidak ada yang mengingatkan, apakah kita bisa membedakan waktu tersebut? Awal waktu, akhir waktu? Tidak, tapi ilmu yang Allah turunkan semua merata, sama tata cara, tidak ada yang menyimpang. Daerah lain begitu juga, karena mataharinya kan tidak sama keluar masuknya ini. Jamnya pun tidak sama. Daerah lain jam berapa, daerah kita jam berapa, kan begitu. Tapi dengan hukum Allah, berpedoman kepada awal waktu dan akhir waktu salat itu harus melalui kejadian matahari terbit dan terbenam. Begitu cara Allah meratakan ataupun menyamakan suatu hukum kepada manusia yang ada di permukaan bumi ini. Jadi tidak ada istilah tidak adil. Adil Allah Ta'ala. Nah, kembali lagi. Tadi sampai awal waktu maghrib. Kemudian awal masuk waktu isya. Malaikat Jibril lagi jadi imam. Awal waktu isya itu yaitu ketika hilang syafaq yang merah. Hilang syafaq yang merah. Tahu kan syafaq yang merah? Itu ketika terbenam matahari, itu cahaya putih hilang. Cahaya matahari yang putihnya hilang, terbenam. Nampaklah cahaya kuning. Cahaya kuning hilang. Keluarlah cahaya merah. Seperti oren-oren gitu. Agak-agak merah muda sedikit. Nah, kalau sering kalian lihat di tempat-tempat yang terbenam matahari, nah, pasti tahu terbenam matahari dari putih, kuning, masuk, keluar merah lagi, masuk, sampai hilang syafaq yang merah itu, cahaya merah itu, maka masuklah waktu isya. Nah, lalu waktu isya telah dilakukan oleh malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad pada awal waktu. Lalu beralih lagi menuju awal-awal waktu subuh. Kapan itu? Ketika hampir-hampir keluar fajar sadek. Kalau yang sering bangun subuh, bagi orang-orang yang sering salat subuh atau pergi ke masjid, apalagi yang tinggal-tinggal di tempat dekat-dekat dengan terbitnya matahari, sungguh tahu bagaimana fenomena alam itu ketika masuk waktu subuh. Namun yang sering terbenam, bukan matahari terbenam, orangnya sering terbenam di waktu subuh, susah untuk dijelaskan. Susah. Apa yang mau dijelaskan? Dia berpatokan hanya kepada jam dan azan. Itu pun tidak didengarnya. Itu pun dia menutup mata dan menutup telinga. Sehingga salat subuhnya dilewatkan berkali-kali. Bahkan yang sedih sekali sampai bertahun-tahun. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi orang-orang yang sering pergi keluar
ataupun sering pergi ke masjid, dari rumah ke masjid keluar, tahulah kalau dia ada memperhatikan. Tapi kalau orang-orang terdahulu memperhatikannya karena tidak ada jam. Kalau sekarang sudah berpatokan kepada jam saja. Tidak salah. Itu kan lebih mempermudah. Sudah ada ukurannya yang lebih teknologinya. Tidak apa-apa. Tapi yang perlu kita garis bawahi, bila suatu saat tidak ada jam, bagaimana? Apakah dunia ini selalu seperti yang kita harapkan? Apakah dunia ini selalu berpatokan pada jam? Tidak. Ada masa-masanya. Suatu saat nanti akan sirna, akan hilang semua teknologi. Hancur binasa. Pada waktunya nanti kita akan melihat bagaimana perubahan alam dunia ini. Nah, jadi setelah malaikat Jibril tadi mengajari hari pertama, yaitu salat subuh yang terakhir, awal-awal waktunya ketika nampak fajar sadek, di sanalah masuk awal waktu subuh. Nah, itu hari pertama. Kemudian masuk hari yang kedua. Hari kedua Nabi diajari lagi oleh malaikat Jibril. Sekarang hari kedua bukan awal waktu lagi. Malaikat Jibril salatnya. Khusus hari kedua ini malaikat Jibril salatnya pada waktu akhir duhur pada pertamanya tadi kan, karena dimulai dari duhur. Nah, akhir duhur malaikat Jibril berdiri salat. Lalu Nabi Muhammad mengikutinya dan Nabi Muhammad teliti melihat sekitarnya. Kapan ini? Lihat matahari. Lalu Nabi Muhammad mengambil kesimpulan ketika akhir waktu itu, ketika sama bayang, akhir waktu duhur, sama bayang, bayangnya kayu kita tegakkan bayangnya sama, nah itulah akhir waktunya duhur. Sama bayang kita atau bayang kayu atau bayang sebagainya sama, itulah akhir waktu duhur. Nah, kemudian akhir waktu asar, malaikat Jibril lagi terjun tangan. Pada akhir waktu asar itu ketika bayangnya sudah dua. Kalau kayu tadi satu bayang duhur, kalau waktu duhur satu bayang, satu semeter, satu, kalau bayang bendanya 1 meter, bayangnya pun 1 meter. Kalau asar akhirnya itu 2 kali bayang. Kalau benda itu 1 meter, bayangnya 2 meter. Nah, itu akhir waktu asar. Atau dengan tanda matahari sebelum masuk matahari. Sebelum terbenam matahari, masih ada akhir waktu asar. Kemudian akhir waktu maghrib. Akhir waktu maghrib masih nampak syafaq yang merah.
Nah, nampak masih syafaq yang merah, itulah akhir waktu maghrib. Dan kemudian yang isya, waktu isya akhirnya kapan? Sebelum subuh. Malaikat Jibril melakukannya sebelum subuh. Kapan itu? Hampir-hampir fajar sadek. Awal waktu subuh itu kan fajar sadek. Terlihat cahaya fajar sadek. Nah, kalau waktu isya akhirnya waktu isya sebelum nampak cahaya tersebut. Hampir-hampir. Nah, sebelum nampak fajar yang sadek, mudahnya bagaimana? Ada fajar kazib, ada fajar sadek. Sebelum fajar sadek, sesudah fajar kazib. Jadi antara fajar kazib dan fajar sadek, di sanalah terletak akhir waktu isya. Jadi mudah kalau waktu isya itu panjang sekali. Yang perlu kita hati-hatikan waktu maghrib dan waktu subuh. Itu waktunya sangat singkat. Jadi yang paling singkat waktu maghrib. Waktu maghrib itulah kita harus pandai-pandai menjaga waktu. Jangan sampai durhaka kita terlewatkan waktu sholat tersebut. Karena Allah sangat murka kepada orang-orang yang bermain-main waktu sholat tanpa ada halangan, tanpa ada sesuatu rintangan. Allah sangat marah. Mengulur-ngulurkan waktu sampai habis waktunya salat. Itu sangat murka Allah kepada kita yang telah memain-mainkan waktu salat. Seandainya masih dalam waktu, oke. Seandainya masih dalam waktu salat, kita menunda sebentar. Siapa tahu ada tamu datang ke rumah. Itu masih dalam kemaafan, masih dalam waktu salat. Waktu salat itu panjang masih, itu tidak mengapa. Menjamu tamu ataupun menerima tamu terlebih dahulu tidak berdosa. Yang berdosa bila tamunya datang waktunya hampir habis. Nah, kalau waktunya hampir habis, bilang sama tamu, wahai tamu, maafkan saya mau salat sebentar karena waktu hampir habis. Dimaklumi saja. Selesai. Tidak ada yang janggal, tidak ada yang tidak mungkin. Pasti ada cara untuk memilih salat terlebih dahulu. Nah, kemudian waktu akhir tadi sudah semua. Belum, satu lagi. Akhir waktu isya sudah. Kemudian akhir waktu subuh. Ini yang terakhir. Akhir waktu subuh, ketika malaikat Jibril jadi imam ketika itu, setelah Isra Mi'raj, waktu akhir subuh itu dilakukannya ketika sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit. Jadi yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan Nabi Muhammad ketika itu masih dalam waktu awal dan akhir, belum keluar waktu. Jangan salah paham. Masih dalam waktu awal dan akhir. Kalau keluar waktu, nah ini malaikat Jibril tidak melakukannya. Tinggal kita saja yang menilai sendiri. Akhir waktu sudah tahu, selewat itu, sehabis itu tentu di luar waktu. Itulah yang durhaka kita kepada Allah bila disengaja menunda-nunda salat, kita salat di luar waktu.
bukan di akhir waktu. Kalau di akhir waktu masih belum durhaka. Nah, itu tandanya. Awal dan akhir masih dalam hukum Allah, masih dalam kemaafan, masih dalam waktu yang ditentukan oleh Allah untuk para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semudah itulah, tidak ada yang sukar untuk menjalani perintah Allah. Awal dan waktu sudah ditentukan, dan 5 waktu pun sudah ditentukan oleh Allah. Apa yang membuat kita susah, malas untuk melakukannya? Padahal Allah telah menjanjikan siapa saja yang mau menuruti, melakukan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sungguh balasannya surga Allah yang tinggi, surga Allah yang abadi. Namun, kalau itu tidak menjadi semangat juang kita untuk beribadah, kalau itu tidak menjadi semangat kita hidup sehari-hari, maka apa jadinya pemikiran manusia seperti itu? Apa jadinya manusia seperti itu mengutamakan hawa nafsunya dibandingkan dengan apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang telah Allah berikan dan Allah janjikan, kita tidak mengindahkannya, kita tidak mengamalkannya, sungguh kita dalam golongan manusia-manusia yang merugi. Rasakanlah sendiri di ketika kamu nanti menghembuskan nafas yang terakhir. Mudah-mudahan di akhir hidup kita, di akhir hembusan nafas terakhir kita nanti, kita diberikan kekuatan, diberikan bantuan oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan La ilaha illallah. Itulah yang kita harapkan, dan itulah yang diharapkan setiap orang Islam dan mukmin. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan bisa kita amalkan sesuai yang telah diperintahkan oleh Allah. Lebih dan kurang, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.